Ya, selamat pagi. Eee, Ketemu lagi dengan saya. Ini udah kelas 12 ya. Ketemu lagi dengan saya pada pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, sebelumnya mari kita haturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Ya, untuk hari ini kita akan membahas masih dalam bab 3 ya, itu mengenai bauran promosi. Nah, sebelum masuk ke bauran promosi, ada baiknya kita mengingat materi minggu lalu dulu, ya. Nah, minggu lalu dan 2 minggu ya, kita sudah mempelajari mengenai promosi, ya, label, kemudian ada media promosi, bentuk media promosi. Nah, mungkin dari kalian ada yang masih ingat, ya, itu dalam promosi ada tujuannya, kemudian tindakan yang kita lakukan. Kalau kita mau melakukan promosi, tentu kita tahu dulu apa tujuannya dan kemudian tindakan apa yang bisa kita lakukan. Nah, apabila kita ingin mempunyai tujuan, ya kita mempunyai tujuan promosi yaitu untuk pembelian ulang agar orang mau membeli kembali produk kita. Kira-kira tindakan apa yang bisa kita lakukan? Ada yang mau menjawab? Tujuan promosi kita adalah untuk konsumen mau membeli ulang produk kita. Tindakan apa yang harus kita lakukan? Ada yang masih ingat? Waktu itu kasih kolom ya ke kalian. Ada yang mau menjawab mungkin? Masih ingat nggak? Biar orang mau datang lagi, membeli ulang produk kita. Apa yang kita lakukan? Biasanya kalau kalian pergi ke minimarket, apa yang membuat kalian datang kembali ke minimarket tersebut? Hal apa yang dilakukan oleh minimarket agar kalian mau datang kembali? Ya, ada yang angkat tangan. Dwi Cahyani. Apa kira-kira? Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Menurut saya, langkah yang dilakukan yang tepat yaitu dengan memberikan kupon dan penawaran member dengan berbagai kemudahan. Iya, benar ya. Kita kasih kupon. Kita kasih penawaran member. Misalnya kalau kita sudah dikasih member, berarti konsumen akan menganggap saya akan diberikan kemudahan. Besok-besoknya datang lagi dia. Harganya kalau saya sudah jadi member, harganya akan bisa lebih murah itu misalnya. Ya, Dwi Cahyani AP berapa ya? AP11 nomor absen 22. Ya. Nah, kemudian saya mau tanya untuk tujuan promosi berikutnya yaitu percobaan produk. Kalau tujuan kita untuk mencoba memasarkan produk, mempromosikan produk, tindakan apa yang kita lakukan? Ada yang mau menjawab? Kita mau melakukan percobaan untuk produk kita. Ya, ada yang angkat tangan. Artini, silakan. Kedengaran, Bu? Sudah? Untuk percobaan produk itu, yang pertama yang kita lakukan itu sama pemberian kupon, Iya. dan juga kita bisa potongan harga khusus misalnya, dan yang ketiga itu kita memberikan produk sampel secara gratis. Iya, kita kasih tester ya ke konsumennya. Kemudian kita, kalau produk kita berupa peralatan, kita kasih demo untuk mengetahui cara penggunaannya ya. Itu percobaan produk ya. Absen berapa kamu? Absen 7 kelas 12 AP2. Iya. Nah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya, yang minggu lalu saya sudah memberikan materi mengenai
bentuk media promosi. Nah, bentuk media promosi itu kalau secara umum dapat dibagi menjadi 2. Nah, apa saja? Ada yang mau menjawab? Ya, siapa nih ya duluan? Dwi Cahyani ya. Selamat pagi, Bu. Pagi. Bentuk media promosi itu ada 2. Yang pertama itu above the line media Ya. atau media lini atas adalah aktivitas marketing yang biasanya dilakukan oleh manajemen pusat sebagai upaya untuk membentuk brand image yang diinginkan. Dan yang kedua yaitu below the line media atau media lini bawah adalah segala aktivitas marketing yang dilakukan di tingkat retail atau konsumen dengan salah satu tujuan adalah merangkul konsumen supaya aware dengan produk kita. Iya, supaya mereka peduli ya. Ya. Absennya berapa? AP11, absen 22. Oh, yang tadi ya. Iya. Oke. Selanjutnya, saya memberikan tambahan media promosi minggu lalu lagi 2. Nah, saya minta perbedaannya. Apa perbedaan kedua? Sebutkan dulu tambahan media promosinya. Kemudian yang kedua jelaskan perbedaannya. Ada yang mau jawab? Di sini ada Niputu Cynthia Dewi ya, bisa kira-kira? Selamat pagi. Ya. Kedengaran? Sudah. Kenalkan, nama saya Niputu Cynthia Dewi dari kelas 12 sampai 8, nomor absen 23. Ya, sudah. Apa jawabannya? Bentuk media promosi tambahannya, yang pertama ada sensory branding, yaitu melibatkan panca manusia untuk persepsi konsumen terhadap suatu produk atau brand tertentu. Contohnya alunan musik penjual es krim Walls. Dan yang kedua, media promosi yang kedua yaitu ambient art, yaitu penyajian informasi dengan teknik artistik yang juga mengandung pesan tersembunyi, di mana paparan dari waktu ke waktu memungkinkan pengunjung memahami suatu tentang sumber-sumber informasi yang mewakili. Ya, di sini perbedaannya, kalau sensori dia menggunakan panca indera. Kalau ambient art dia menggunakan apa? Kesenian ya, kesenian dalam menarik konsumen ya. Oke, terima kasih jawabannya Cynthia Dewi. Nah, kemudian terakhir ya. Nah, saya sudah memberikan 3 jenis label. Ada brand label, grid label, dan descriptive label. Ini kira-kira yang mana yang bisa disebut sebagai informatif label? Yang mana kira-kira? Ada yang mau jawab? Informatif label. Selain yang sudah menjawab tadi, yang tadi sudah menjawab ada Dwi Cahyani, Kartini, Cynthia Dewi. Ada yang lain mau menjawab? Dari ketiga jenis label tersebut, pilih salah satu yang mana bisa disebut sebagai informatif label, kira-kira. Descriptive label. Siapa mau jawab? Ini siapa nih? Mana semangat? Din. Ini siapa nih? Din namanya. Ya, silakan. Selamat pagi, Bu. Pagi. Kedengaran, Bu? Sudah. Nama lengkapnya siapa? Di sini cuma isi Din aja ya. Nama saya Nikomang Aryadiani, saya dari kelas 12 sampai 3, nomor absen 7. Iya. Jawabannya descriptive label. Kenapa? Karena menggambarkan tentang cara penggunaan, susunan, pemeliharaan, dan hasil kerja dari suatu barang. Nah, tanpa membuka produknya, dari labelnya kita sudah tahu informasi ya mengenai produknya. Makanya kalau descriptive label disebut dengan informatif label ya. Oke, itu saja untuk materi yang kemarin. Kita sekarang masuk ke materi hari ini ya, mengenai bauran promosi. Nah, bauran promosi mungkin kalian pernah dengar ya mengenai bauran promosi. Kalau promosinya saya rasa sering, bauran. Nah,
kita lihat kompetensi dasarnya dulu. Yang kalau kompetensi dasar itu ada menentukan media promosinya, membuat media promosi sama dengan yang minggu lalu. Tujuan pembelajaran nanti diharapkan kalian dapat memahami apa itu bauran promosi. Kemudian yang kedua, memahami langkah-langkah penyusunan bauran promosi. Ya, bagaimana menyusunnya, nanti ada langkah-langkahnya. Oke, kita lihat dulu pengertian bauran promosi. Nah, bauran promosi itu merupakan gabungan dari berbagai jenis promosi. Baik itu periklanan, promosi secara langsung, ya, ada direct marketing, nanti akan saya jelaskan. Itu digabung ya semuanya dalam satu wadah. Nah, diharapkan nanti akan mendapatkan sebuah hasil ya, tentu untuk mendapatkan keuntungan ya. Nah, itulah bauran promosi. Kalau menurut salah satu para ahli, saya sampaikan juga di sini, sudah ada di slide, Kotler dan Armstrong, bauran promosi adalah perpaduan khusus antara iklan, penjualan pribadi, nah yang tadi saya sebutkan, promosi penjualan dan hubungan masyarakat yang dipakai oleh perusahaan untuk mendapatkan tujuan iklan dan pemasaran. Nah, tujuannya otomatis seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, ada yang ingin mempromosikan sebuah produknya hanya sebagai uji coba saja dulu, ya, agar orang mau datang kembali, agar pengunjung, kalau dia berupa sebuah toko, pengunjungnya banyak, ada yang mau beli ulang, ya. Itu tergantung tujuannya masing-masing, beda-beda tujuannya, ya, setiap melakukan promosi. Nah, sarana bauran promosi. Tadi saya sebutkan bauran promosi itu gabungan. Nah, di sini gabungan itu bagian-bagiannya, sarananya itu adalah yang pertama ada periklanan atau advertising. Nah, yang kedua itu adalah promosi penjualan atau sales promotion. Kemudian yang ketiga ada hubungan masyarakat atau public relation. Yang keempat itu ada penjualan personal atau personal selling. Yang kelima adalah pemasaran langsung atau direct marketing, ya. Nah, kelima hal ini merupakan bagian dari sarana bauran promosi. Ini dipadukan semuanya, maka akan menjadi sebuah bauran promosi, gabungan kegiatan promosi, ya. Nah, kemudian periklan, ya, kita ambil yang pertama tadi, ada advertising, periklanan. Nah, periklanan itu sendiri merupakan semua bentuk berbayar, baik itu presentasi non-pribadi dan promosi ide, barang atau jasa dengan sponsor tertentu. Di sini dimaksudkan bentuk berbayar, ya, kita membayar kepada biro iklan. Nah, kita melakukan presentasi non-pribadi, bukan dari orang ke orang, ya, dari satu orang sebuah perusahaan untuk khalayak banyak, bisa juga lebih dari satu orang. Nah, itu periklanan. Nah, di sini keuntungan dengan menggunakan iklan adalah jangkauannya sangat luas serta mampu meraih khalayak banyak. Ya, saat kita iklan di televisi misalnya, itu udah mendunia, bisa satu negara dan banyak sekali, ya. Jangkauannya sudah sangat luas. Nah, promosi dengan iklan itu dapat dilakukan dengan berbagai media. Sudah saya sampaikan, pemasangan spanduk misalnya, ya, banyak orang lewat di jalan raya itu misalnya lihat spanduk, ya, itu udah banyak. Kemudian pemasangan papan iklan, billboard banyak sekali di jalan raya, kemudian mencetak brosur, biasanya kalau di lampu merah ya, kita di stop dikasih brosur itu misalnya, itu banyak sekali terjadi. Kemudian yang terakhir itu pemasangan iklan melalui media cetak dan elektronik lainnya, ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Itu periklanan. Nah, kemudian yang kedua, itu ada promosi penjualan atau sales promotion. Nah, promosi penjualan merupakan insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian produk atau jasa. Dia sifatnya jangka pendek, hanya digunakan dalam waktu tertentu saja. Nah, tujuan promosi penjualan adalah untuk meningkatkan penjualan, untuk meningkatkan jumlah pelanggan dalam waktu singkat. Nah, dia sebenarnya hampir sama dengan iklan, ya. Iklan durasinya lebih panjang dia. Kemudian promosi penjualan dapat dilakukan dengan cara pemberian harga khusus, ya,
Misalnya kalau banyak sekarang mungkin kalian kalau lewat di jalan raya promo tisu ya, itu misalnya baru promo dia, jangka waktunya sedikit, nah itu promosi penjualan. Kalau iklan dia bisa digunakan seterusnya, bisa ya untuk promosi yang sifatnya lebih jangka panjang dia. Kalau promosi penjualan sifatnya lebih pendek, sama kita ngasih promo, kita ngasih kupon, kita kasih jangka waktunya sampai kapan ya itu misalnya. Kemudian pemberian percobaan produk secara gratis. Nah, itu termasuk ke dalam promosi penjualan ya. Kemudian ada hubungan masyarakat atau public relation atau publisitas ya. Nah, di sini hubungan masyarakat itu adalah sebuah komunikasi non personal yang tidak berbayar mengenai suatu gagasan barang atau jasa. Nah, kita tidak melakukan pembayaran pada biro periklanan, ya itu tidak perlu. Kita memang sengaja melakukan hubungan yang baik terhadap masyarakat, ya, hubungan sosial kepada masyarakat untuk meningkatkan pamor ya, kemudian citra kita pada masyarakat. Nah, publisitas dilakukan untuk menarik perhatian konsumen melalui kegiatan pameran, saya salah ketik ya, bakti sosial, ya. Kemudian, nah dengan memiliki citra yang baik di mata masyarakat akan semakin memperkuat nilai jual. Kita bisa memperpanjang kelangsungan hidup suatu produk, perusahaan ataupun organisasi. Nah, orang akan melihat perusahaan kita baik, ya, bagus perusahaannya, peduli sama lingkungan itu misalnya. Atau orang jadi senang dengan perusahaan kita dan mereka ingin misalnya kalau kita menjual produk, berbelanja di tempat kita, itu misalnya ya. Nah, kemudian ada penjualan personal atau personal selling. Nah, personal selling itu sendiri merupakan presentasi pribadi oleh wiraniaga. Kalau tadi kan yang tadi hubungan masyarakat, iklan, itu non pribadi dia. Nah, di sini kalau personal selling, dia sifatnya pribadi, face to face ya, ketemu sama orangnya, kita ngobrol banyak kan, kalian lihat ada sales Columbus misalnya, saya sebut merek Columbus ya, mereka datang ke rumah-rumah, mereka sengaja diturunkan di sebuah pedesaan atau perkotaan ya, mereka masuk ke rumah-rumah. Nah, itu disebut dengan personal selling. Mereka membayar wiraniaga, ya wiraniaga untuk melakukan promosi atau meminta seorang konsumen untuk membeli produknya. Nah, itu termasuk ke dalam personal selling. Nah, melakukan promosi dengan cara personal selling dapat menjadi alternatif untuk menghasilkan transaksi penjualan serta membangun hubungan baik dengan konsumen, karena kita ketemu langsung. Kemudian, meskipun biayanya cukup tinggi, karena membutuhkan sales girl, biasanya ada salesman yang banyak, namun keuntungan dengan menggunakan cara personal selling, itu perusahaan dapat langsung menuju target pasar yang potensial. Nah, sekali misalnya sales girl, salesman-nya diturunkan dalam suatu daerah, ya. Sekali mereka masuk ke dalam rumah, mereka udah tahu. Untuk berikutnya, apakah mereka perlu datang lagi atau tidak? Potensinya, daya belinya ada apa enggak? Minatnya ada apa enggak? Ya, si sales ini dia mencari informasi juga bahwa daerah ini cocok enggak saya menjadi tempat untuk menawarkan produknya, menjadi target pasarnya. Ya, itu bisa dilihat dari pendapatannya, responnya konsumen terhadap produk kita. Itu dalam personal selling. Nah, kemudian ada pemasaran langsung atau direct marketing. Ini hampir sama dengan personal selling dia. Cuma kalau di direct marketing, ya, dia tidak harus menggunakan, kita nggak harus face to face. Kita boleh menggunakan media lain. Ya. Oke, kita lihat pengertiannya. Pemasaran langsung dengan konsumen, individual yang ditargetkan secara cermat untuk memperoleh respon segera dan membangun hubungan pelanggan yang langgeng. Ya, pemasaran langsung tidak harus menggunakan tenaga penjualan. Salah ketik saya. Namun bisa juga menggunakan media lain seperti misalnya telepon, internet, dan surat. Nah, contohnya
kita mungkin kalian sering ya telepon sama misalnya kita kalau membeli susu ya, susu kemudian di sana kita diminta nomor telepon, nanti kita akan dihubungi. Ya, mereka akan promosikan, mereka akan memberitahu bahwa ada varian baru gitu misalnya, dari produk mereka ada varian baru gitu. Mereka akan menyampaikan, kita dihubungi. Nah, itu termasuk ke dalam direct marketing. Nah, beberapa karakter pemasaran langsung menurut Gary Armstrong ya. Nah, di sini biasanya non publikasi. Tidak publikasi dia, enggak seperti iklan dia. Nah, itu disampaikan hanya pada orang-orang tertentu saja. Yang bagian B, itu disesuaikan. Pesan dapat ditujukan untuk menarik orang yang dituju. Kemudian terbaru, mereka akan memberikan produk mereka, variannya seperti tadi saya sebutkan, mereka kasih info yang terbaru. Dia interaktif, ya, karena mereka langsung ketemu sama, bukan ketemu, berkomunikasi dengan konsumennya. Itu pemasaran langsung. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua, kita udah sampai di langkah-langkah menyusun bauran promosi. Ya. Nah, menyusun bauran promosi ini ada langkah-langkah. Nah, seandainya kalian diminta menyebutkan langkah-langkah menyusun bauran promosi, ini nggak bisa dibulak-balik ya. Harus, yang pertama itu menentukan target pasar, ya harus menentukan target pasar dulu. Nggak boleh nomor 7, kita gunakan yang pertama, mengukur hasil dari program yang diimplementasikan. Itu nggak bisa ya. Kalau kalian diminta langkah-langkah, ingat, jangan dibulak-balik. Sering ya, kalau misalnya saya ngasih soalnya essay, itu pasti dibulak-balik. Nah, kalau diminta langkah, ya jangan dibulak-balik. Dan nomor 1 itu menentukan target pasar. Nah, target pasar kita siapa? Produk kita mau dikasih siapa? Ya. Dan yang kedua, menentukan sasaran konsumen atau segmentasi konsumen. Segmentasi ya. Jadi kita targetnya, di sini kita sasarannya, sasaran segmentasinya itu mau ke siapa. Nah, kemudian yang ketiga, merancang pesan dari produk. Produk itu akan menyampaikan pesan apa? Ya. Kesan apa yang akan kita sampaikan kepada masyarakat dari produk tersebut. Kemudian memilih saluran promosi. Nah, saluran promosinya berupa apa? Yang kedua, menentukan anggaran promosi. Ya, biayanya berapa. Menentukan bauran promosi. Nah, bauran promosi tadi ada 5 yang saya sampaikan. Yang mau dipakai yang mana? Ya, digabung. Yang mau pakai, kalau pakai 1, itu bukan bauran promosi namanya. Kalau lebih dari 1 baru bisa bauran promosi namanya. Nomor 7 baru mengukur hasil dari program yang diimplementasikan. Kalau kita sudah melaksanakan, mengimplementasikan sebuah program promosi, itu harus kita uji, kita ketahui hasilnya sampai mana, bagus apa enggak, agar tidak sekedar jalan saja, tapi kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Ya, harus dinilai dulu hasilnya. Ya. Nah, itu mengenai bauran promosi yang ada 5, kemudian langkah-langkah menyusun bauran promosi itu ada 7. Silakan pelajari, ya. Nah, sekarang kita ke sesi komunikasi. Kita sharing ya sekarang ya. Nah, sebelumnya mungkin ada yang mau bertanya. Mungkin kalau tidak bisa saya jawab sekarang, bisa saya jawab pada pertemuan berikutnya mungkin, atau ada yang mau membantu nanti. Ada yang mau bertanya dulu mengenai bauran promosi? Bauran promosi. Ada yang mau tanya? Ya, boleh nanti nanya pas sesi komunikasinya selesai ya. Kita lanjut dulu ya. Nah, di sini saya ingin minta tanggapan kepada kalian tentang public relation. Tadi public relation itu atau hubungan masyarakat atau publisitas ya, itu kita kalau misalnya ada sebuah perusahaan, mereka melakukan bakti sosial. Nah, apa yang kalian pikirkan terhadap perusahaan tersebut? Nah, kalau kalian melihat
sebuah perusahaan dia melakukan bakti sosial. Apa tanggapan kalian tentang perusahaan tersebut? Ada yang mau menjawab? Saat sebuah perusahaan dia melakukan bakti sosial, tanggapan kalian tentang perusahaan tersebut apa? Yang mau menjawab angkat tangannya, silakan. Mungkin Yuda Ajus ya. Misalnya ada sebuah perusahaan nih, dia melakukan bakti sosial di daerahmu. Apa tanggapan kamu tentang perusahaan tersebut? Boleh dijawab, Yuda? Misalnya nih, saat pandemi sekarang, ada sebuah perusahaan memberikan bantuan sembako sama kamu. Apa tanggapanmu tentang perusahaan tersebut? Kayaknya udah lagi nulis ya. Langsung jawab aja, nggak usah ditulis. Selamat pagi. Pagi. Udah pagi ya? Saya sangat bagus karena perusahaan itu memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu dan sangat menolong sekali pada saat pandemi ini. Itu saja, Bu. Itu aja. Ya. Timbal baliknya, kalau dari kamu, misalnya itu adalah perusahaan roti, apa timbal baliknya yang akan kamu lakukan kepada perusahaan itu? Ucapin terima kasih aja. Juga mempromosikan produk mereka tersebut. Ya, mempromosikan. Ya, bisa diterima ya, mempromosikan. Ada tanggapan lain mungkin? Itu aja, Bu. Ya, oke, makasih. Kamu AP berapa ya? P8, Bu. Absen berapa ya? Absen 19. Ada yang mau jawab lagi? Ada? Ada? Oke. Mengenai tanggapan tentang public relation. Nah, saat ada bakti sosial. Oke, ada yang mau jawab? Siapa tadi? Cynthia Dewi ya? Silakan. Silakan Cynthia Dewi. Selamat pagi, Bu. Iya, pagi. Silakan. Menurut saya tanggapannya dari perusahaan tersebut melakukan bakti sosial, yaitu dari perusahaan tersebut kita dapat mendorong untuk mempengaruhi persepsi masyarakat melalui pelaksanaan bakti sosial tersebut dan adanya komunikasi timbal balik dari kedua belah pihak dan dapat menguntungkan kedua belah pihak tersebut. Dari perusahaan tersebut, dia mendapatkan pahala karena sudah melakukan bakti sosial untuk menyumbangkan kepada orang yang tidak mampu, serta dari orang yang tidak mampu tersebut dapat
menerima bantuan dari perusahaan tersebut dan bisa mencukupi dari kebutuhan orang tersebut. Iya, bisa ya. Cynthia Dewi, makasih jawabannya. Kamu AP8 ya? AP8 ya? Iya. Ya, udah. Tadi udah sempat Iya. jawab ya. Makasih jawabannya. Oke, saya langsung tanggapi. Nah, dengan adanya public relation, tadi ada bakti sosial misalnya. Orang yang mendapatkan bantuan misalnya tadi, dia akan merasa, oh perusahaan ini bagus sekali tindakannya, ya. Itu ada nanti bisa menjadi media promosi juga. Dari mulut ke mulut, mereka nyampaikan ke tetangganya, perusahaan ini bagus loh. Dia melakukan media bakti sosial, ya nanti besok saya mau belanja ke sana, itu misalnya. Ya, itu bisa menjadi media promosi tambahan dengan melakukan bakti sosial atau public relation atau publisitas. Promosi dari mulut ke mulut itu sangat bagus. Ya, mereka sudah merasakan langsung apa akibatnya daripada sebuah promosi, mereka akan menyampaikan ke yang lain. Yang kemudian ada beda personal selling dengan direct marketing. Ada yang mau menjawab? Satu orang saja, karena waktunya udah mepet ya. Oke, satu orang saja. Beda personal selling dengan direct marketing. Apa bedanya? Tadi sudah saya singgung. Beda personal selling dengan direct marketing. Ada yang mau menjawab? Ada? Ada? Ya, ada yang mau angkat tangan? Personal selling, direct marketing. Kalau personal selling, itu kita ketemu langsung dengan konsumen. Kalau direct marketing, tidak harus langsung. Kita bisa menggunakan media internet, ya, telepon, itu bisa kita gunakan kalau direct marketing. Bisa dikatakan, personal selling adalah bagian dari direct marketing. Direct marketing itu langsung kita melakukan pemasaran ke orang, kita melakukan promosi ke target kita yang ingin kita tuju. Ya, personal selling adalah bagian daripada direct marketing. Kita ketemu face to face, itu termasuk dari pemasaran secara langsung. Nah, itu beda personal selling dengan direct marketing. Silakan dipelajari lagi. Ya, hari ini kita sudah mempelajari mengenai pengertian bauran promosi, kemudian sarana bauran promosi, dan langkah-langkah penyusunan bauran promosi. Nah, untuk materi yang sudah saya sampaikan, itu sudah saya share di e-learning, dan kemudian mohon kerjakan tugasnya. Udah bisa dibuka tugasnya, silakan dikerjakan. Kemudian untuk ulangan harian, kalau tidak salah minggu depan ya bisa dibuka, mohon dikerjakan, biar nggak keburu numpuk nanti ya. Kalau sempat silakan langsung dikerjakan, biar nggak keburu dudit ya. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya yang sudah mau mengikuti ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Oke, hari ini kita akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi, 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 Om.